Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sakina Rahmawati dengan NIM 2024-51109 dari Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang synchronous programming dan asynchronous programming, kelebihan dan kekurangan keduanya, serta cara penerapannya dalam live coding. Jadi, synchronous programming adalah pola pemrograman yang dimana setiap perintah harus dijalankan satu persatu secara berurutan. Sedangkan asynchronous programming adalah pola pemrograman yang bisa dijalankan tanpa harus menunggu tugas sebelumnya selesai. Kelebihan dari synchronous yaitu dia mudah dipahami dan predictable, namun kekurangannya dia lambat dan blocking. Kelebihan dari asinkronus yaitu dia cepat, efisien, dan responsif, namun dia mempunyai kekurangan yaitu sulit dipahami dan lebih rumit. Contoh pengaplikasian sinkronus dan asinkronus pada kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh memasak air. Nah, contoh sinkronusnya itu kita menyalakan kompor, setelah itu kita menunggu air hingga mendidih. Nah, setelah air mendidih, baru kita bisa menjalankan tugas yang lain. Nah, contoh asinkronusnya, kita menyalakan kompor. Sambil menunggu air mendidih, kita bisa menjalankan tugas lain seperti menyapu rumah atau memotong sayuran. Seperti itu contohnya. Jadi yang pertama-tama kita new file terlebih dahulu. Di sini kita ketik coding.py. Kenapa py? Karena di sini kita memakai bahasa pemrograman Python. Setelah itu kita mengimpor library. Di sini saya memakai dua library, yaitu Asyncio dan IOHTTP. Yang pertama kita import terlebih dahulu Asyncio-nya, library Asyncio-nya. Setelah itu kita mengimpor library IOHTTP-nya. Selanjutnya karena kita menggunakan fungsi asinkron, maka kita ketik async_def. Lanjut, kita menambahkan fungsi async yang bernama fetch data. Selanjutnya, kita menambahkan dua parameter yang dikirim ke fungsi. Jadi di sini kita ketik session dan URL. Selanjutnya, agar koneksi bisa buka dan tutup, maka kita ketik async with. Lanjut, untuk memanggil data dari URL, kita menggunakan session.getURL. Selanjutnya, agar URL diterima, maka kita ketik asResponse. Selanjutnya, untuk memanggil hasil session.get atau URL, kita mengetik data
data sama dengan await response. Selanjutnya, untuk mengubah URL yang diterima menjadi teks, kita ketik response.text. Untuk memberitahu kalau URL sudah diterima, maka kita ketik saja print f string data dari URL berhasil diambil. Selanjutnya, untuk mengembalikan data yang sudah diambil, kita ketik saja return data. Selanjutnya, untuk mengeksekusi program asinkronnya, kita ketik saja dev main. Lanjut, untuk memasukkan data URL-nya, kita ketik terlebih dahulu URLs sama dengan buka kurung. Selanjutnya, data URL-nya yang kita panggil yaitu, kita masukkan data URL yang kita panggil yaitu http JSON PLA folder .typicode .com /post slide 1. Selanjutnya koma di belakangnya. Selanjutnya kita masukkan URL yang kita panggil lagi. Yang kedua, di sini sama saja, tapi kita gantikan 1 menjadi 2. Kita hanya menggantikan 1 menjadi 2. Selanjutnya, kita menambahkan URL yang ketiga juga. Sama saja, namun kita hanya mengganti 2 menjadi 3. Hanya mengganti angkanya saja. Selanjutnya, untuk memastikan session ditutup setelah selesai digunakan, kita ketik saja async with io http. Nah, agar kita dapat membuka koneksi baru, kita dapat mengetik .client session.
Selanjutnya, untuk kita dapat menyimpannya di dalam variabel, kita bisa menggunakan as session. Jadi di sini kita ketik as session. Selanjutnya, maaf teman-teman, di sini saya lupa menambahkan tanda buka kurung. Selanjutnya, untuk membuat daftar tugas asinkronnya, kita ketik task sama dengan fetch underscore data, terus dalam kurung session URL for URL in URLs. Selanjutnya, untuk mengumpulkan list untuk data yang diambil, kita ketik saja results. Sama dengan. Nah, untuk menjalankan semua teks secara bersamaan, kita bisa ketik await asyncio getter. Sama dengan await asyncio dot getter. Lanjut, untuk memecah list menjadi argumen kita ketik saja test, tanda bintang di atas, setelah itu test, kita ketik task. Selanjutnya, untuk menampilkan teks ke layar, kita ketik saja print dan kita isi teksnya dengan semua data berhasil diambil. Semua data berhasil diambil. Selanjutnya, karena kita menggunakan perulangan, maka kita ketik saja for. Untuk menyimpan data saat perulangan, kita ketik result in. Lanjut, karena dipanggilnya data satu persatu, maka kita ketik saja result. Lanjut, untuk kita menampilkan datanya, kita ketik saja print result. Selanjutnya, supaya program asinnya berjalan, maka kita ketik saja if underscore 2 kali, setelah itu name, setelah itu underscore 2 kali, sama dengan 2 kali, string underscore 2 kali, kita ketik main, setelah itu kita ketik underscore 2 kali, jangan lupa titik 2. Selanjutnya kita ketik asyncio dot run. Setelah itu kita ketik main.
Bentar teman-teman. Ternyata tadi kesalahannya di baris 16, harusnya di sini kita spasi. Setelah itu di bagian klien ini kurang T-nya teman-teman. Nah setelah itu kita coba tes running apakah masih error. Nah setelah kita running dia sudah tidak error lagi ya teman-teman. Berarti program yang kita buat saat ini tentang synchronous programming dan asynchronous programming telah berhasil ya teman-teman. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.